Ada dua yang diperlihatkan itu. Apa itu yang dilihatkan? Ijazah. Asli bukan? Sama nggak dengan yang beredar di medsos? Yang waktu diperlihatkan tuh Fotokopi? kita gas sebelum diperlihatkan gas begini-gini juga. Iya. Saya tadi dan kawan-kawan pikir ini sama nggak maksudnya dengan apa yang Di beredar medsos, atau berbeda gitu. Kalau berbeda ya enak lah misalnya kalau berbeda dia Nggak apa-apa memunculkan kalau beda, ya. memunculkan yang terbaru atau Iya. gimana gitu. Ternyata sama. Fotonya juga? Foto-fotonya juga? Sama nggak? semua. Sama dan Oke. seperti yang beredar, seperti yang digambarkan oleh khususnya yang diunggah oleh Dian Sandi itu kalau nggak salah. Karena saya langsung kok di bawah itu ada bercak-bercak hitam gitu-gitu. Ternyata sama dengan ini yang nah, baru kita ya udah apa yang disampaikan atau dianalisa oleh Bang Roy Suryo dan Simon dan Tifa itu ya itu yang dianalisa. Oke. Jadi kita diperlihatkan analognya lah, kita nggak bisa melihatkan apakah itu palsu apa asli, kita belum Masih ragu, bisa ya? memastikan. Oke. Makanya kita menganggap itu adalah ijazah yang analognya lah, jadi perlihatkan. Bukan yang selama asli? ini- Hah? Maksudnya bilang Ya. asli? Kita berkumpul kembali, banyak hal yang kita ingin bicarakan. Oke. Mungkin tema yang pertama adalah tentang bagaimana sih di pengadilan, di kepolisian kemarin ya, kondisinya berperkara, Gelar perkara khusus. gelar perkara khusus di mana Roy Suryo menjadi tersangka. Ya, oke, lanjut. Ya, terima kasih Bang Buyung, senior saya ini. Sama-sama di Fakultas Hukum, tapi saya nggak pernah bertemu. Karena Bang Buyung terlalu tinggi ini ya, senior saya gitu. Ya, terima kasih ya. Mungkin saya sedikit menerangkan karena ini menyangkut saya podcastnya di UI World. Ya, di tim pengacaranya Roy Suryo itu ada juga yang di UI, anak UI gitu. Junior saya juga, Bang Abdul Ghafur itu junior saya. Jadi gabung-gabung ya. Ya. Jadi gini Bang Buyung, saya sedikit menerangkan bagaimana dulu kondisinya gelar perkara khusus yang di Polda, yang dilakukan oleh Polda. Itu langsung dipimpin oleh Direktur Bareskrim Wow. Umum Polda Metro Jaya, yaitu Pak Bukan Baris Iman. Krim ya? Polda ya? Polda, yaitu Bapak Imanuddin. Alhamdulillah Bang Imanuddin itu cukup alot ya, itu dipimpin dan dipandu oleh langsung oleh Kabak Wasidiknya. Nah, itu. Jadi pada saat itu mulai dipaparkan bagaimana kondisi perkembangan kasus yang mau digelar itu. Tentang ijazah palsu itu? Tentang laporan ya, Oh, laporan iya. atau aduan yang dilakukan oleh Bapak Jokowi ya, dan Jokowi CS. Itu pelapornya ada 4 orang. Yang lebih fokusnya di sini adalah pelaporan itu atau pengadu ini adalah Pak Jokowi. Jadi di sini ada pada saat gelar perkara itu oleh penyidik ada sekitar saksi atau bukti yang disampaikan ada 709. Nah, 709 dan saksi ahli itu ada 22. Ada 2 saksi ahli. Itu saksi terdiri dari ahli ITE, ahli pidana, ahli bahasa dan macam-macam ya. Iya, iya. Itu, ya. Tapi pada saat itu memang kita suasananya ya kondusif lah. Termasuk di situ ahli ngibul juga ada. Hah? Ahli ngibul juga ada. Jadi sudah Bapak dari pelapor atau pedumasnya, ada juga dari pihak kuasanya Pak Jokowi waktu itu nggak datang. Yang ada adalah kuasanya yang diwakili juga oleh ada 4 orang. Yang diwakili juga oleh Bapak Yakob Asibuan itu ternyata ini saya juga anak UI juga, Iya. junior juga Iya, gitu. iya. Junior lagi dari Enggak, Tapi bukan veritas. Uwot ya? bukan. dari Abdul Ghafur gitu. Oh, Soalnya kami selesai ngorong-ngorong lah bertiga gitu kan sama si Yakob gitu kan. Jadi pada saat itu semua sudah disampaikan keluhan kami sebenarnya ada kami menerangkan ada sekitar 2 yang cluster ya, sesi yang saya hadiri itu dan kawan-kawan mewakili
apa namanya si Ibu Kurnia Triyani Oh, Kurnia. dan Bang Rizal Fadilah, Ya. kemudian Bang Rustam Effendi. Ya. Nah, 3 itu karena itu klasternya. Sebenarnya berlima. Ada di perwakilan juga dengan Bang Egi ya. Bang Egi sudah diwakili oleh Ibu Elida sama anaknya. Terus kalau dari sisi Bang Damai Ali Lubis, Ya. Bang Amel langsung datang. Tapi dia nggak banyak berkomentar karena dia beranggapan bahwa dia tidak pernah mengajukan untuk gelar perkara khusus. Ya. Nah, yang saya dengar ya. Nah, sampai dia tidak berkomentar. Yang sebenarnya ini berawal dari permintaan kami waktu itu dari Roy Suryo dan tim meminta untuk gelar perkara. Alhamdulillah dikabulkan oleh. Tujuannya apa tuh? Gelar perkara khusus itu tujuannya apa? Ya kami pengen sejauh mana juga proses atau prosedur yang sudah dilakukan oleh penyidik terhadap klien kami dan Roy Suryo CS tentang kok ini karena kami kan nggak ada beberapa juga seperti Bang Egi itu kan belum diperiksa sudah jadikan tersangka. Oke, jadi diragukan lah semua Ya, penyelidikan ya. sebelumnya. Nah, itu juga dari sisi kami pengen tahu karena dari klien kami Bang Rizal sama Ibu Kurnia itu pada saat diperiksa selalu mengatakan perlihatkan dulu lah Oh, ijazahnya. ijazahnya itu. Kalau ijazah itu nggak dilihat ya kami nggak bisa memberikan keterangan Penjelasan, ya. gitu. Jadi itulah dengan data belakang itulah kami mengajukan minta untuk melakukan gelar perkara khusus yang kemarin hari Senin kemarin gitu. Jadi dari pemaparan semua sudah dipaparin. Nah, yang lucu kemarin itu dari pihak Jokowi yang sebagai pelapor itu keberatan kalau ijazah itu ditampilkan, dimunculkan, diperlihatkan lah gitu. Oke. Tapi alhamdulillah waktu itu gelar perkara itu dihadiri juga oleh yang di luar ekstern dari Polda itu ada sebenarnya dari Komnas HAM diundang, terus Komnas Perempuan diundang, Ombudsman juga diundang. Tapi Komnas HAM dan Komnas Perempuan nggak datang. Yang datang itu adalah dari perwakilan dari Ombudsman. Itu ibu-ibu tuh saya lupa namanya. Dan kita cukup berdebat lah pada saat itu menyampaikan. Jadi Ombudsman memihak ke sana? Enggak. Alhamdulillah Ombudsman juga selaras dengan kami bahwa ya ini sudah merupakan sebuah kes publik ya ditampilkan saja, diperlihatkan saja gitu. Tapi ada keberatan dari beberapa itu akhirnya langsung diputuskan oleh yang mimpin gelar perkara itu ya Dir dan Direktur itu Pak Iman langsung yaudah boleh, sehingga itu pun udah waktu-waktu terakhir setelah ditampilkan, diperlihatkan dan kami cuma melihat seperti ini aja, gantian lihat gitu, nggak boleh diraba gitu. Jadi ada dua yang diperlihatkan itu. Apa itu yang dilihatkan? Ijazah. Asli bukan? Sama nggak dengan yang beredar di medsos? Yang waktu diperlihatkan tuh Fotokopi? kita udah sebelum diperlihatkan udah begini-gini juga. Iya. Saya tadi dan kawan-kawan pikir ini sama nggak? Maksudnya dengan apa yang Di beredar medsos, gitu. iya. Atau berbeda gitu. Kalau berbeda ya enak lah misalnya kalau berbeda kan dia memunculkan yang terbaru atau gimana gitu. Ternyata sama. Fotonya juga? Foto-fotonya juga? Sama kacamata? semua. Sama dan seperti yang beredar, seperti yang digambarkan oleh khususnya yang diunggah oleh Dian Sandi itu kalau nggak salah. Karena saya langsung kok di bawahnya ada bercak-bercak hitam gitu-gitu, ternyata sama dengan ini yang nah, baru kita ya udah apa yang disampaikan atau dianalisa oleh Bang Roy Suryo dan Rismon dan Tifa itu ya itu yang dianalisa. Jadi kita diperlihatkan analognya lah, kita nggak bisa melihatkan apakah itu palsu apa asli, kita masih ragu, bisa ya? memastikan. Nah, makanya kita menganggap itu adalah ijazah yang analognya lah, jadi perlihatkan. Bukan yang asli, sebenarnya bukan asli gitu kan? Ya, nanti di persidangan lah nanti kalau memang itu Jadi ini nanti kita minta ke sidang, setelah di sidang baru. Ya kalau di persidangan itu adalah dari penyidik lah. Nah, sebelum persidangan itu kan harus dulu ke jaksa penuntut umum. Oke, sekarang saya tanya nih. Ya. Kenapa kok tiba-tiba ada beritanya keluar itu Rizal Fadilah yang disangkakan kok dicekal? Apa kaitannya dengan persoalan ijazah ini?
kalau masalah Rizal Fadilah itu dicekal, kami sih khususnya saya ya nggak begitu paham karena selama ini kan juga waktu diperiksa sebagai tersangka itu sudah wajib lapor kalau nggak salah tuh, wajib lapor yang kemarin saya nggak memeriksa, ini kan sesi pertama Rizal Fadilah, Kurnia sama Bang Effendi. Saya waktu itu mendampingin Bang Roy. Orang kan harus jelas dulu Ya, kalau dicekal itu. Bang Roy sebabnya memang apa. dicekal. Ya. Kalau waktu itu saya ikut mendampingi dan kawan-kawan ya. Itu alhamdulillah juga dibantu lah barangnya sama penyidik. Oke, Kami biasanya 2, itu langsung bisa berempat pada waktu itu. Masalah Bang Timbo yang pengacara sama Bang Yaya, yang Bang Medi dan saya sendiri. Kadang-kadang Bang Gofur gitu. Ada banyak juga. Oke, kita